Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Kali ini Sari akan membahas mengenai kasus hukum perdagangan berjangka komoditi. Nah, buat kalian para trader, semoga video ini memberikan manfaat ya untuk bisnis kalian. Pada saat Sari sedang trading saham di kantor, Sari kedatangan sahabat bernama EU. Dia adalah pimpinan perusahaan PT ABC Fitters. Sambil membawa amplop surat, dia mendatangi Sari sambil kebingungan. Dia cerita kepada Sari kalau dia digugat oleh nasabahnya. Kemudian Sari langsung bertanya to the point kepada EU, apa sih isi gugatannya? Kemudian sambil membuka surat gugatan yang dipegang, EU bercerita kalau sedang digugat oleh nasabahnya bernama Odi yang pernah mendeposit dana 1 miliar di perusahaannya. Dalam gugatannya yang menjadi alasannya yaitu adalah EU digugat karena dia selaku pimpinan cabang PT ABC. Kemudian yang kedua, Odi mengalami kerugian, kemudian menggugat EU sebagai pimpinan perusahaan tempat dia bekerja. Yang ketiga, dalam gugatan tersebut EU juga diminta untuk mengganti kerugian moral dan material sebesar 2 miliar dengan tuduhan EU telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah menguasai serta menikmati uang milik Odi. Kemudian yang menjadi pertanyaan Sari selanjutnya kepada EU adalah apakah perusahaan EU legal? Kemudian EU menerangkan bahwa perusahaan tempat dia bekerja sebuah perusahaan pialang komoditi berjangka yang telah memperoleh nomor izin usaha, nomor anggota bursa, nomor anggota clearing berjangka, dengan nomor registrasi yang semuanya tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara legalitas. Kemudian EU juga mengakui kepada Sari bahwasanya Odi adalah benar nasabah di perusahaan tempat EU bekerja. Sebagai buktinya, EU menunjukkan berdasarkan 3 perjanjian pemberian amanat antara perusahaan dan nasabah yang telah ditandatangani dalam 3 waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 1 Juni, 2 Juni, dan 3 Juni. Kemudian Odi sebagai nasabah juga telah memperoleh rekening transaksi dengan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kurang lebih dananya 1 miliar rupiah dengan tujuan untuk kepentingan nasabah, bukan untuk kepentingan yang lain. Juga nasabah mendapatkan password rahasia di mana hanya pemohon, dalam hal ini Odi, yang mengetahui karena dia adalah sebagai nasabah. Kemudian EU juga menjelaskan bahwa EU telah menyetorkan uang ke rekening terpisah atau segregated account, di mana account tersebut berada dalam pengawasan instansi yang berwenang. Kemudian setiap rekening transaksi nasabah yang ada sepenuhnya dikelola sendiri oleh nasabah, dan tugas utamanya perusahaan adalah menyediakan sistem untuk menyampaikan amanat nasabah ke pasar. Kemudian EU selaku pialang berjangka hanya mendapatkan komisi dari nasabah yang menggunakan jasa atau sistem yang disediakan dalam hal nasabah melakukan transaksi baik beli maupun jual. Dalam hal ini rugi atau untung, seperti itu. Oke, begitu ya guys kurang lebihnya permasalahan hukum yang dialami sahabat Sari bernama EU. Begini guys, Sari mau curhat dikit ya. Menurut Sari pribadi, untung atau rugi itu merupakan hal yang biasa ya guys dalam perdagangan berjangka komoditi. Sari pun juga stock trader, jual beli saham. Jika untung, Sari bisa mendapatkan cuan, tapi jika pas rugi, Sari juga rugi, dan itu adalah suka dukanya seorang trader. Akan tetapi sebelum Sari memutuskan untuk masuk di lantai bursa,
Sari pahami terlebih dahulu mengenai resiko tinggi, dan Sari juga mempelajari terlebih dahulu aturannya dan tidak baper saat rugi karena sudah mengetahui resiko. Ingat itu ya guys, resiko. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Kemudian Eyu bertanya kepada Sari bagaimana untuk menjawab tuduhan Odi bahwasanya Eyu telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oke, Sari jelaskan ya apa itu perbuatan melawan hukum. Sebagaimana disebut dalam pasal 1365 KUH Perdata, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Seperti itu kurang lebihnya bunyinya. Lalu untuk menjawab mengenai pertanyaan Eyu tentang perbuatan melawan hukum adalah dengan alat bukti. Kemudian Sari memastikan apakah nasabah sudah terikat dalam suatu perjanjian untuk alat buktinya. Kemudian Eyu menjawab semua kesepakatan dengan nasabah lengkap, di mana nasabah dipastikan sudah terikat kesepakatan secara tertulis maupun secara elektronik online. Adapun dokumen yang telah disepakati tersebut adalah perjanjian, aplikasi pembukaan rekening transaksi, peraturan perdagangan atau trading rules, dan masih ada beberapa alat bukti lagi yang dimiliki Eyu. Kemudian Eyu juga menjelaskan setiap uang yang disetor langsung ke rekening transaksi, di mana hanya nasabah yang dapat menggunakan uang tersebut karena menggunakan nomor login sendiri dan password sendiri bersifat rahasia sehingga tidak seorang pun yang tahu. Kemudian secara online juga ada laporan harian atau daily statement kepada Odi atas transaksi perdagangan berjangka yang dilakukannya sendiri selaku nasabah. Eyu juga mengeluh kepada Sari bahwa nasabahnya bernama Odi mencoba mencari keuntungan atas kerugian transaksinya. Kemudian tanya Eyu kepada Sari, apalagi sih jawaban untuk menyanggah gugatan? Kemudian Sari menjawab eksepsi. Apa itu eksepsi? Sari sudah pernah membuatkan videonya ya tentang eksepsi di video Sari yang berjudul Strategi Memenangkan Gugatan. Coba deh kalian klik, kalian akan menemukan jawabannya di situ. Oke guys, kurang lebihnya seperti itu ya kasus yang dialami sahabat Sari. Semoga video ini memberikan manfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video Sari selanjutnya.